Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong ya. Dan harus tetap semangat dong walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, selamat datang di Podcast Himakom. Ini merupakan podcast pertama nih, podcast perdana. Di podcast pertama ini kita bakal bincang santai bersama Ketua Himakom, yaitu Kak Muhammad Ronaldo. Oke, sebelum mulai mungkin gue harus kenalin diri dulu kali ya. Oke, kenalin, nama gue Olivia Destiriana, bisa dipanggil Olip. Di podcast pertama ini kita bakal ngebahas tentang kondisi kepengurusan dan kegiatan organisasi di tengah pandemi. Oke, pas banget kan ya, kita ngebahas tentang kondisi kepengurusan dan kegiatan organisasi bersama dengan ketua organisasi. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Kak Aldonya langsung nih, mumpung udah ada di sini. Apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga, Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, Kak, ini podcast pertama ini kita bakal ngebahas tentang kondisi kepengurusan dan kegiatan organisasi mahasiswa di masa pandemi. Oke, Kak. Kita udah beberapa bulan ini selama masa pandemi ini kita melakukan semua kegiatan itu secara online. Dari kuliah sampai organisasi juga pasti daring. Terus bagaimana sih Kak cara Kakak menyiasati proses kegiatan organisasi di tengah pandemi seperti ini Kak, terutama di Himakom? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk tadi bagaimana menyiasati kegiatan organisasi di masa pandemi ya kan? Kalau untuk di Makom sendiri sih, saya menyiasati itu untuk gimana caranya kita itu merasakan hal yang baru gitu, untuk memulai tantangan baru gitu, karena kan kita baru kali ini banget gitu kan, semua juga merasakan gitu, benar-benar baru menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Jadi saya juga berharap kepada pengurus Himakom tentunya untuk tidak kaget gitu untuk menghadapi pandemi seperti ini, karena kita juga semua tidak mau gitu kan adanya pandemi seperti ini gitu. Yang paling penting itu kita menumbuhkan rasa semangat itu sendiri gitu di dalam diri kita masing-masing, karena itu poin dasarnya sih menurut saya gitu kan. Semangat itu ketika dalam kondisi seperti ini tuh mungkin menurut saya banyak yang berkurang juga gitu kan, yang tadinya biasa aktif kuliah, aktif organisasi, ketemu langsung dan lain sebagainya, tatap muka, itu mereka benar-benar harus berbeda gitu cara pandangnya juga, dan melakukannya itu benar-benar berbanding terbalik gitu di kondisi sekarang ini gitu. Jadi poin penting dari menyiasati ini yaitu untuk menimbulkan lagi gitu rasa semangat yang benar-benar harus tetap terjaga gitu dari diri kita masing-masing, tentunya terutama pengurus Himakom itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya ya Kak. Jadi walaupun di tengah pandemi seperti ini kita tetap harus semangat agar kegiatan di organisasi terutama di Himakom ini tetap berjalan ya Kak. Ya benar, karena ketika kita udah melakukan sesuatu gitu, ketika kita berada di dalam suatu himpunan gitu kan, kebetulan juga kita kan berada dalam sebuah himpunan gitu, yang dimana di dalamnya itu berbeda-beda gitu kan, isi orang itu berbeda-beda dengan sudut pandang masing-masing gitu. Kita tidak tahu orang-orang ini tetap menjaga semangatnya atau tidak gitu. Tapi sebisa mungkin kita sebagai pengurus saling apa ya, saling tetap menyemangati lah gitu satu sama lain, terus juga kerjasamanya juga nggak boleh kendor gitu di apapun kegiatannya. Jadi itu sendiri salah satu bentuk apa ya, menimbulkan rasa semangat gitu. Contoh misal kita ada kegiatan A gitu, nah di dalam kegiatan A ini ada kepanitiaan 5 orang. Di dalam 5 orang ini 3 orang ini semangat gitu, tapi 2 orang ini karena memang melaksanainnya secara online seperti ini, mereka kayak ah udahlah cuma online kayak gini aja gitu. Nah jadi di 3 orang ini mereka harus menimbulkan semangat baru tersendiri gitu, dengan caranya tentunya cara masing-masing dari mereka bertiga ini gitu kan. Tapi untuk cara menyemangatinya itu dengan cara menunjukkan gitu kepada 2 orang ini,
oh kerjanya seperti ini nih, biar lebih enak itu kita lewat sini gitu kerjanya gitu. Dengan cara nunjukin teknisnya itu seperti apa gitu, yang ngebuat semangat itu muncul seperti apa gitu. Itu tugas si 3 orang ini kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Kak. Ya, Tapi salah nih Kak, satunya seperti itu. ya, tapi nih Kak, selama masa pandemi seperti ini kan tentunya untuk berkomunikasi itu agak susah ya Kak. Ya, Ada nggak sih Kak strategi komunikasi antar pengurus atau ke anggota dari Kakak? kalau strategi antar pengurus kepada anggota itu sendiri, saya lebih ke arah ke pemimpinnya dulu gitu, ke pemimpin bidang biro dan badan masing-masing gitu. Karena nggak mungkin saya langsung berbicara kepada semua anggota gitu satu persatu. Yuk kita ini apa bangun komunikasi yang baik dengan cara seperti ini bla 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 gitu. Terlalu banyak menghabiskan waktu gitu. Bukan tidak boleh gitu, tapi ada waktu-waktunya gitu. Yang paling penting di pemimpinnya dulu, di pemimpin bidang biro badannya masing-masing gitu. Karena percuma juga gitu ketika saya berbicara kepada anggotanya, tapi kepala dari mereka ini juga tidak mengerti gitu atau tidak berbaur atau tidak memahami gitu apa yang saya maksud dan teman-teman lain maksud gitu kan. Jadi intinya itu dari kepalanya masing-masing kita berbicara, ngebangun komunikasi yang baik dengan cara sering ngobrol gitu atau sering ketemu gitu ketika mereka juga di Balam gitu karena memang ngebangun komunikasi yang baik itu susah tidak susah sih sebenarnya tergantung pribadi orang masing-masing gitu tapi bagaimana kita menyikapi sikapnya masing-masing gitu kan kita juga memahami gimana orang ini sih gitu kan ketika pemimpin ini apa ketua-ketuanya ini itu mereka mau gitu untuk diajak berbicara gitu untuk gimana caranya ngebangun kondisi yang baik gitu untuk anggota di bidang biro badannya masing-masing gitu. Yang paling penting itu dari pemimpinnya dulu, baru nanti dari mereka bisa ini sendiri kepada anggotanya masing-masing gitu. Oke, jadi komunikasinya itu Kakak memantau dari ketua divisi masing-masing ya Kak? Ya, salah satunya seperti itu. Ya, oke Kak. Jadi selama pandemi ini kan kita melakukan semua kegiatannya dari rumah. Nah, ada nggak sih Kak yang Kakak lakukan sebagai ketua untuk memastikan bahwa pengurus atau anggota ini tetap fokus dan berkomitmen pada organisasi ini, walaupun di masa pandemi seperti ini kan nih mengawasi dan memantau dari rumah kayak gini kan Kak selama pandemi ini. Ya, Gimana Kakak cara memastikannya Kak? kalau untuk memastikannya seperti yang saya bilang tadi, untuk satu-satu langsung menanyakan ke anggota, itu rasanya kurang efektif gitu ya. Jadi, saya juga merasa langsung, oh anak ini nih punya tanggung jawab gitu. Si A ini punya tanggung jawab, pengurus Himakom ini punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Mereka ini ada di bidang biro badannya masing-masing dan punya tanggung jawabnya gitu. Nah, ketika untuk memastikan mereka ini tetap fokus atau tidak, itu dilihat dari proses mereka gitu. Setiap ada kegiatan, proses mereka untuk mempersiapkannya ini seperti apa gitu. Mau dibuat seperti apa kegiatan ini gitu. Mau dijalankan seperti apa gitu. Karena memang untuk melaksanakan suatu kegiatan itu kita juga perlu banyak tenaga gitu, perlu banyak pikiran yang kita keluarkan gitu, segala macamnya gitu. Kita juga pasti pecah gitu kan, pikiran kita kemana-mana gitu, banyak yang harus kita kerjakan gitu, bukan cuma satu dan lain hal saja gitu kan. Jadi ya yang pertama memastikan juga gitu lewat kepala-kepala bidangnya gitu kan, menanyakan juga kabarnya kepada mereka gimana kondisi-kondisi di per bidang biro dan badan masing-masing gitu kan. Jadi untuk itu juga dari kepala-kepalanya juga tetap memberi arahan yang baik dan benar gitu. Karena dari mereka sendiri yang lebih dekat gitu kepada anggotanya masing-masing gitu.
Tidak harus melalui saya dan teman-teman pimpinan yang lain gitu kan. Jadi harus pendekatan antara bidang biro badan masing-masing itu harus benar-benar terjalin gitu. Agar terciptanya tanggung jawab yang baik dari setiap pengurus. Karena menimbulkan tanggung jawab itu benar-benar apa ya, sebuah tantangan gitu. Tantangan sendiri untuk kepala bidangnya masing-masing terhadap pengurusnya. Dan ketika pengurus ini sudah memulai dan merasakan bahwa oh gua ini ada nih tanggung jawab di bidang A, di biro A, di badan A gitu. Ketika gua lalai sedikit berarti gua nggak menjalankan tanggung jawab gua dengan baik gitu. Nah kita sebagai kepalanya itu harus benar-benar ngerangkul mereka gitu, membuat mereka itu merasa nyaman seperti berada di dalam lingkup keluarga gitu, bukan sebagai organisasi atau yang lainnya, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu. Di dalam lingkup keluarga, tapi kita juga punya peraturan yang harus kita patuhi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi tetap melakukan pendekatan ke pengurus maupun melalui pengurus dan dari pengurus ke anggota gitu ya Kak. Iya. Oke. Di masa pandemi ini apakah mempengaruhi nggak sih Kak produktivitas kegiatan di Himakom? Kalau untuk di Himakom sendiri, produktivitas itu tentu saja mempengaruhi ya, karena kita juga banyak memotong program-program kerja yang sudah ada dari sebelumnya gitu. Di masa pandemi ini yang kegiatan yang benar-benar kita bisa lakukan secara offline itu kita gantikan dengan online semua gitu kan, tidak bertatap muka. Dan juga yang memang krusial gitu, program-program itu ya tetap kita jalankan gitu. Jadi untuk produktivitasnya sendiri mungkin bukan menurun ya, tapi lebih lebih berbeda aja gitu caranya gitu. Cara untuk kita produktivitasnya itu ya beda aja gitu jalannya dari yang sebelumnya, dari yang biasa kita lakukan secara langsung gitu. Jadi semuanya mau nggak mau kita harus sibuk di media kita masing-masing gitu, di handphone kita masing-masing, laptop kita masing-masing untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu setiap ada kegiatan. Itu kan sama saja kita dari diri kita sendiri melakukan produktif gitu kan. Kita bisa produktif gitu dengan cara yang seperti saya bilang tadi. Kita harus sibuk di media kita, di handphone kita masing-masing, di laptop kita masing-masing, menyiapkan segala sesuatunya. Itu kan bentuk produktivitas yang berbeda dari biasanya gitu. Tapi itu juga tidak menyurutkan, balik lagi sebenarnya ke yang saya bicarakan di awal tadi, gimana caranya kita juga tetap semangat gitu. Walaupun produktivitas kita ini berbeda dari biasanya, kita juga tetap harus menjaga semangat kita gitu untuk tetap bisa gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal gitu di depan mata kita gitu. Jadi untuk bangun komunikasi yang baik, tetap menjaga semangat, terus juga menumbuhkan tanggung jawab di diri kita masing-masing. Itu 3 poin penting untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita masing-masing sebagai pengurus. Seperti itu. Oke, jadi itu menjadi tantangan tersendiri nih ya Kak di masa jabatan Kakak. Iya, sebuah tantangan yang benar-benar kita nggak tahu bakal ada seperti ini gitu. Tetapi ya di balik itu semua juga saya sendiri selalu bersyukur atas apa yang terjadi kepada diri saya sendiri maupun kepada Himakom gitu. Karena itu memang semua udah bagian dari kita semua gitu. Mau tidak mau kita harus siap menjalankan, dan ya itu tadi yang saya bilang di sebelumnya, tanggung jawab kita itu harus benar-benar kuat gitu untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Oke, tapi nih Kak, nggak selamanya kita melakukan kegiatan secara daring ini banyak kendalanya. Tapi juga ada sisi positifnya nih Kak. Kayak misalnya kita melakukan seminar dan kita bisa lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga mungkin.
Kalau misalnya kita melakukan seminar secara offline, mungkin kita harus menyiapkan segala sesuatunya itu dari jauh hari dan pastinya memakan banyak waktu. Nah, tapi kalau secara daring ini lebih lebih praktis dan lebih cepat dan nggak membutuhkan tempat. Jadi lebih praktis lah. Apakah setelah pandemi ini selesai, kakak masih akan melakukan beberapa kegiatan secara online atau kalau pandemi ini sudah selesai, kakak tidak akan lagi melakukan kegiatan secara daring seperti ini, Kak? Oke, terima kasih. Untuk setelah daring ini kita sebagai pengurus tetap melakukan kegiatan daring atau tidak, itu tidak menutup kemungkinan juga gitu kita akan melaksanakan daring kembali gitu kan. Karena kita juga melihat di mana peluang itu terciptanya kita untuk membuat sebuah peluang gitu kan. Jadi kita melihat peluang ketika kita bisa masuk di situ gitu dan mendapatkan apa ya, mendapatkan nilai yang baik gitu kan atau mendapatkan sebuah ke, apa ya? Ya pokoknya untuk mendapatkan sebuah nilai yang baik gitu kan. Ketika kita melaksanakan daring atau tidaknya itu kita bisa melihat situasi tersendiri gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita untuk melakukan daring kembali karena di setiap apa yang kita lakukan juga itu ada ini sisi positif dan negatifnya gitu. Ketika kita untuk melakukan daring yang seperti Olive tadi bilang, kalau untuk seminar kita bisa melakukan daring dan tidak memakan biaya banyak gitu kan. Iya oke, kita tidak memakan biaya banyak gitu. Ini kita berbicara posisi negatifnya dulu ya dari daring ini gitu. Ketika kita daring ini melalui online gitu kan, sisi negatifnya itu bukan negatif sih sebenarnya kita nyebutnya, kurang gitu ya, sisi kurang baiknya gitu untuk daring ini yaitu kita tidak dapat bersosialisasi langsung kepada sesama pengurus dan lain sebagainya gitu. Kita hanya terpaku lewat layar kaca yang kita tonton gitu. Kita cuma mendengarkan omongan-omongan dan teori-teori dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak tahu gitu gimana caranya ketika kita sosialisasi langsung itu apa yang kan kita dapat gitu. Mungkin itu poin poin negatifnya ya yang saya bilang tadi. Nah, untuk poin positifnya itu ketika kita melakukan daring, yaitu tadi yang dibilang Olive juga, kita tidak memakan banyak biaya satu. Jadi biaya kita juga bisa kita alokasikan untuk ke kegiatan yang lainnya gitu. Yang benar-benar lebih membutuhkan biaya lebih banyak gitu. Tapi kita juga harus siap gitu bahwa ketika kita melakukan daring ini, kita kehilangan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Nah, untuk setelah pandemi ini berakhir, pastinya kita akan melakukan daring itu kembali. Saya juga tidak bisa memastikan gitu. Yang penting tidak menutup kemungkinan yang saya bilang tadi bahwa kita akan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita lakukan daring, ya kita akan gunakan gitu. Kita ambil peluangnya di mana, oh di sini peluangnya gitu. Oke, kita gerak di sana gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya, Kak. Kakak melihat kondisi dan situasi juga. Oke. Oke, Kak. Kakak selama menjabat menjadi ketua Himakom, apa aja sih, Kak? Atau ada nggak kendala kakak selama menjabat menjadi ketua Himakom? Dan bagaimana cara kakak menyikapinya, Kak? Kalau selama menjabat sebagai ketua Himakom, kendala apa yang sudah terjadi itu mungkin di balik lagi sih kita berbicara kepada 3 poin penting ini. Komunikasi, semangat, dan tanggung jawab. Karena ya menurut saya itu yang benar-benar penting gitu di dalam kepengurusan kita sekarang gitu. Apalagi di masa pandemik seperti ini.
kendalanya itu ya tidak jauh dari 3 hal itu gitu. Yang dari saya melihat dari pemimpinnya juga, kepala-kepala bidangnya mungkin mereka juga ada hal-hal yang membuat mereka itu merasa, oh gue capek loh ngelaksanain kegiatan seperti ini gitu. Online kayak gini kita jadi nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ngobrol puas gitu dan lain sebagainya gitu. Meskipun itu tidak terdengar dari mulut mereka langsung, ya pasti saya yakin itu ada di dalam hati dan pikiran mereka gitu. Karena mereka juga mungkin tidak ingin mengecewakan gitu kan kepada anggotanya masing-masing gitu. Karena ketika mereka juga berbicara seperti itu gitu, otomatis bidang yang mereka pimpin ini itu secara nggak langsung berkurang gitu semangatnya. Jadi kita sebagai kepala atau sebagai pemimpin itu kita benar-benar harus menunjukkan sikap yang baik gitu kepada pengurus-pengurus kita gitu, kepada anggota kita gitu. Karena memang sebuah ucapan itu juga berpengaruh di setiap apa kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Karena memang untuk melakukan sebuah kegiatan itu perlu hal-hal yang apa ya? Untuk kita melakukan kegiatan itu memang kita tidak harus melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan gitu. Seperti berbicara yang tadi itu gitu. Kita yang menimbulkan semangat kita berkurang itu kan benar-benar mengganggu gitu kan. Mengganggu fokus kita terhadap kegiatan apa yang kita lakukan gitu. Untuk kendalanya itu mungkin yaitu di antara 3 itu selalu ada gitu. Tetapi kita sebagai pengurus ya harus siap gitu menghadapi kendala-kendala yang seperti itu gitu. Kita juga harus membantu gitu kan kepada pengurus-pengurus yang lain agar menumbuhkan kembali gitu tanggung jawabnya sendiri, terus juga semangatnya masing-masing dan juga komunikasi yang baik kepada sesama pengurus itu. Kita bangun dari hal-hal mendasar seperti itu dulu gitu. Karena ketika hal mendasar itu sudah kita gunakan dengan baik, kita kedepannya akan lebih nyaman gitu, bekerjanya juga akan lebih terasa ringan gitu. Mungkin kendalanya itu yaitu 3 dari tanggung jawab, terus juga semangat kita sama komunikasi kita juga harus benar-benar terjalin lah gitu. Harus benar-benar kita merasa oh ini keluarga kita nih gitu. Oke, jadi kakak membangun dari hal-hal yang mendasar ya kak. Memperhatikan hal-hal yang kecil yang karena itu efeknya bisa saja menjadi besar gitu ya kak. Iya, Oke kak. Harapan kakak untuk Himakom ke depannya itu seperti apa sih kak? Dan bagaimana cara kakak memajukan Himakom itu ke depannya? Apalagi di masa pandemi seperti ini kan banyak banget kendala-kendala yang tidak kita sangka sebelumnya. harapan untuk Himakom ke depannya. Sebenarnya untuk harapan Himakom ke depannya ini semua orang itu pasti punya harapan gitu kan. Dan juga seperti yang dibilang tadi, tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab terus juga semangat karena kita ini sekarang lagi bener-bener setengahnya itu diuji gitu kan. Bisa nggak nih Himakom diuji dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu, dengan kondisi yang seperti ini gitu. Bisa nggak mereka tetap di posisi terdepan gitu untuk melaksanakan segala sesuatunya gitu. Harapan untuk pengurus selanjutnya gitu kan. Karena mungkin juga saya sebentar lagi sudah tidak lagi menjadi ketua Himakom gitu karena kalian yang akan bakal meneruskan gitu ke depannya Himakom mau seperti apa. Ya harapan dan pesannya untuk pengurus selanjutnya itu tetap ambil positifnya gitu dari kondisi seperti ini gitu. Jangan kalian ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, kalian berpikir, ah gue udah males nih ngelanjutin Himakom karena memang udah kayak gini gitu. Kita belum tahu apa-apa gitu kan. Pasti kan
di antara pengurus sekarang ini banyak yang mikir, oh, gue belum tahu apa-apa gitu, tiba-tiba gue udah jadi pimpinan, gue jadi A dan B segala macamnya gitu. Iya, saya tidak menyalahkan kalian yang berpikir seperti itu gitu. Tetapi saya berpesan kepada pengurus selanjutnya, simpan jauh-jauh pikiran yang seperti itu gitu. Tapi keluarkanlah pikiran yang benar-benar, oh gue punya tanggung jawab besar nih di sini gitu. Gue punya tanggung jawab untuk gimana caranya Himakom ini tetap berjaya gitu kan. Sesuai dengan jargon kita, Himakom makin jaya. Kita gimana caranya tetap ngembangin Himakom gitu kan. Tetap ngebuat Himakom ini selalu ceria gitu, selalu baik gitu di luar gitu. Jadi untuk pengurus-pengurus selanjutnya, tanamkanlah gitu jiwa tanggung jawab kalian gitu, jiwa kepemimpinan kalian bahwa memang kalian itu bisa lebih baik lagi gitu di kedepannya, karena setiap apa yang kita lakukan sekarang ini itu pasti akan berdampak pada sesuatu kegiatan di kemudian hari gitu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu juga hasilnya nggak mungkin kita peroleh hari ini. Bisa saja di tahun depan kita baru menerima hasilnya gitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepan hari gitu kan. Tapi ketika kita udah melakukan hari ini, lakukanlah yang terbaik menurut kamu hari ini gitu. Jangan pernah mendengarkan omongan-omongan orang yang tidak perlu kita dengarkan gitu. Mungkin itu pesan untuk Himakom ke depannya. Oke, jadi kita harus menjadikan apapun yang terjadi hari ini itu menjadikan pengalaman dan pelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik ya Kak. Iya, benar banget. Oke Kak, terakhir nih Kak, ada kasih kesan atau pesan atau motivasi mungkin untuk teman-teman yang dengerin podcast ini atau untuk generasi-generasi muda di luar sana. Untuk pesan dan kesannya gitu. Kesannya yang pertama, kesannya dulu ya, selama saya berada di Himakom itu benar-benar membuat yang pertama pola pikir saya itu berubah gitu. Dan juga apapun yang kita lakukan sekarang itu jangan pernah kita menilai orang dari apa yang mereka lakukan sekarang gitu. Karena kita juga tidak akan tahu gitu apa hasilnya dari yang mereka lakukan hari ini gitu. Untuk kita semua gitu, bukan hanya pengurus Himakom, yang pasti untuk semua orang, lakukanlah yang terbaik yang kamu punya hari ini gitu. Jangan menunggu apapun yang kamu lakukan, menunggu waktu yang benar-benar terbaik gitu. Karena waktu terbaik kamu yang menentukan, bukan ditentukan gitu. Mungkin untuk pengurus Himakom sendiri, ya balik lagi ke awal tadi, pesannya untuk kita semua, pengurus Himakom, tetap semangat menjalankan segala sesuatunya, jaga tanggung jawabnya, lakukanlah yang terbaik untuk diri kita masing-masing gitu. Karena ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk diri kita masing-masing, sudah pasti kita juga akan melakukan yang terbaik untuk di lingkungan kita gitu. Mungkin itu aja pesannya untuk kita semua yang ada di sini dan juga pengurus Himakom tentunya. Oke, jadi jangan menunggu waktu yang terbaik, tapi kita yang menentukan waktu yang terbaik. Oke, ilmunya sangat bermanfaat banget nih Kak. Terima kasih Kak udah bergabung di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Semoga kita juga tidak berhenti di sini gitu, saling berbagi dan bertukar informasi atau apapun itu gitu. Selama itu positif, ya udah pasti kita juga harus tetap saling menjaga lah gitu komunikasinya, semangatnya, dan tentunya tanggung jawabnya juga gitu. Oke, jadi selesai nih podcast kita kali ini. Makasih banget ya Kak udah gabung di podcast ini dan
Maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucapan baik dari saya maupun Kak Aldo. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Oke, makasih.